Diklat Teknis Perkembangan Otak Anak. Diklat Teknis Perkembangan Otak Anak atau POA, adalah diklat yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pendidik PAUD agar dapat mengenali kematangan fungsi kerja otak, dan bermanfaat untuk melakukan pendekatan dan persiapan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan anak usia dini. Kelemahan faktor pengasuhan dapat mengganggu kendali emosi, perilaku, dan pembentukan atensi atau konsentrasi sehingga menampilkan perilaku tak terkendali. Diklat Teknis Perkembangan Otak Anak dilaksanakan paling lama 8 hari dengan 32 JP. Fasilitas yang didapatkan selama mengikuti Diklat Perkembangan Otak Anak. Materi diklat, pre dan post test. Tayangan video, animasi, penjabaran materi yang aplikatif, materi perkembangan otak sebagai bahan narasumber parenting. Tujuan Diklat Perkembangan Otak Anak: memahami perkembangan otak anak dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan potensi fungsi otak anak, mengelola pembelajaran berbasis potensi fungsi otak, melakukan monitoring dan evaluasi program belajar mengajar PAUD yang sesuai potensi fungsi otak, pembiasaan proses pembelajaran yang berbasis fungsi otak, membangun kolaborasi dengan keluarga untuk optimalisasi capaian pembelajaran sesuai fungsi otak, menerapkan pemahaman tentang fungsi otak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Persyaratan peserta Diklat Perkembangan Otak Anak, antara lain, merupakan pendidik dan tenaga kependidikan, praktisi, akademisi dan yang memiliki atau memberikan bimbingan dan interaksi dalam pelayanan PAUD. Kualifikasi pendidikan minimal SMA dan sederajat, memiliki akun SIMPKB, memiliki perangkat pendukung pelatihan moda daring dan luring, memiliki akses internet, dan memiliki kemampuan dasar teknologi informasi dan komunikasi TIK. Cara belajar. Mode Diklat Teknis Perkembangan Otak Anak adalah mode dalam jaringan atau daring berbasis Massive Open Online Course atau MOOC. Pembelajaran dilakukan mandiri dibimbing oleh sistem, dengan perangkat materi berupa video, teks naratif, infografis, dan media dengar atau audio. Kemudian peserta diminta untuk berdiskusi terkait pengalaman selama proses belajar di dalam LMS dan pengalaman dalam pengambilan data riwayat perkembangan anak dalam DDTK. Pada tahap akhir peserta diminta mengerjakan post test maksimal 2 kali diambil nilai tertinggi. Jika peserta dinyatakan belum lulus bisa mengikuti kembali dengan mendaftar ulang pada angkatan tersebut atau pada angkatan berikutnya. Pola Diklat Perkembangan Otak Anak. Dengan konten digital, pembelajaran tidak membosankan dengan animasi menarik yang dilengkapi interaksi. Lebih fleksibel, peserta dapat menyesuaikan waktu belajar di tengah kesibukan mengajar. Lebih konsisten, mendorong peserta melakukan pembelajaran mandiri secara konsisten dan terstruktur. Tahapan Diklat Perkembangan Otak Anak. Tahap 1. Peserta mengakses laman guru belajar dan berbagi seri PAUD dan memilih menu Diklat Teknis Perkembangan Otak Anak. Tahap 2. Peserta melakukan pretest dan kemudian difasilitasi bahan ajar yang sudah disiapkan dalam LMS berupa video, teks naratif, infografis, dan media dengar atau audio. Strategi pada tahap ini terdapat ruang kolaborasi dan review pembelajaran. Tahap 3. Peserta yang sudah menuntaskan serangkaian proses pembelajaran dan melakukan tes akhir dengan nilai minimal 70 akan mendapatkan sertifikat telah mengikuti Diklat Perkembangan Otak Anak. Peserta yang mendapatkan nilai tes akhir kurang dari 70 diberi kesempatan untuk mengulang tes akhir sekali lagi. Kurikulum Diklat Perkembangan Otak Anak. Terdapat 3 modul sebagai kurikulum Diklat Teknis Perkembangan Otak meliputi Modul 1, Pengetahuan Perkembangan Otak Anak, dengan 3 bahasan, yaitu konsep otak, perkembangan fungsi otak, perkembangan fungsi otak anak usia dini. Modul 2, Analisa Perkembangan Otak Anak melalui DDTK, membahas tentang kaitan aspek perkembangan anak usia dini dengan perkembangan fungsi otak anak usia dini. Modul 3, Implementasi Profil Otak Anak, membahas tentang implementasi profil riwayat perkembangan anak berdasarkan deteksi dini tumbuh kembang, pada kurikulum.
Kesehatan anak belajar, implementasi profil perkembangan otak anak pada komunikasi parenting. Hasil yang diharapkan setelah mengikuti diklat perkembangan otak anak. Diharapkan peserta memahami perkembangan otak anak, mempersiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan potensi perkembangan otak anak. Peserta mampu mengelola pembelajaran kompetensi perkembangan otak anak, melakukan monitoring dan evaluasi program belajar mengajar PAUD sesuai potensi fungsi otak. Peserta dapat melakukan pembiasan proses pembelajaran yang berbasis fungsi otak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Cara mendapatkan e-sertifikat. Sertifikat kelulusan akan diberikan kepada peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran dan memperoleh nilai tes akhir sekurang-kurangnya 70. Sertifikat ditandatangani oleh Direktur GTK PAUD dan dapat diunduh oleh peserta di laman guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Jadwal pelaksanaan. Berikut adalah jadwal pelaksanaan program berdasarkan tahapannya. Pendaftaran peserta. Tanggal 22 Desember tahun 2021 sampai 14 Maret tahun 2022. Kegiatan pembelajaran. Angkatan 1, 2-9 Januari tahun 2022. Angkatan 2, 10-17 Januari tahun 2022. Angkatan 3, 18-25 Januari tahun 2022. Angkatan 4, tanggal 26 Januari tanggal 2 Februari tahun 2022. Angkatan 5, 3-10 Februari tahun 2022. Angkatan 6, 11-18 Februari tahun 2022. Angkatan 7, 19-26 Februari tahun 2022. Angkatan 8, tanggal 27 Februari tanggal 6 Maret tahun 2022. Angkatan 9, 7-14 Maret tahun 2022. Angkatan 10, 15-22 Maret tahun 2022. Ayo guru belajar daring mandiri. Guru belajar dan berbagi setia hadir sesuai waktu belajarnya guru.